Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa yang menyimak materi yang akan saya sajikan dalam perkuliahan kali ini. Dalam pertemuan kali ini saya akan mengampu mata kuliah studi hadis yang materi kuliahnya tentang ruang lingkup hadis dan ilmu hadis. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan bisa membawa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang lingkup hadis dan ilmu hadis. Ruang lingkup hadis berdasarkan jenis atau rupa hadis. Hadis itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hadis qauliyah atau sunnah qauliyah. Kemudian hadis fi'liyah, hadis taqririyah, kemudian hadis hammiyah. Kalau hadis qauliyah itu sesuatu yang berasal dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau fi'liyah itu sesuatu yang berasal dari perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau taqririyah itu adalah keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hamiyah ini sesuatu yang akan Rasulullah sudah berniat akan melaksanakannya, tapi belum kesampaian, Rasulullah sudah wafat. Contohnya itu puasa Tasu'a. Kalau tanggal 10 Syuro itu puasa Asyura. Kalau tanggal 9-nya Muharram itu puasa Tasu'a. Itu menurut sebagian besar ulama, mayoritas ulama, itu namanya sunnah hamiyah karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah berniat untuk menjalankan puasa tersebut, tapi sebelum itu terjadi Rasulullah sudah wafat. Kemudian hadis dilihat dari segi periwayatannya. Ada sanad, kemudian matan dan rawi. Kemudian dilihat dari segi isi atau materi. Ada sejarah, akidah, syariah, dan akhlak.
ruang lingkup ilmu hadis. Ilmu hadis itu adalah ilmu yang membahas dua persoalan. Ilmun bi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Jadi aqwalun bi aqwali Rasulillah qauliyah kan. Kemudian wa af'alihi menjadi fi'liyah. Wa taqriratihi taqririyah. Wa hayatihi wa syaklihi ma'a asanidiha wa tamyizi sihahiha wa hisaniha wa dhi'afiha an khilafiha matnan wa isnadan. Yakni persoalan tentang qauliyah, fi'aliyah, taqririyah Rasulullah. Bagaimana cara-cara penukilannya, kemudian pemeliharaan, pendewanan sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persoalan kedua, yakni persoalan tentang kesahihan, kehasanan, kedhaifan hadis, baik sanad maupun matanya. Kemudian dari kedua pokok pembahasan itu, maka para muhaddisin membagi ilmu hadis pada dua garis besar, yakni ilmu hadis atau ilmu hadisur riwayah, ilmu hadisir riwayah. Kemudian yang kedua ilmu usulul hadis atau ilmu hadisid dirayah, dan terkenal juga dengan ilmu mustalahul hadis. Yang pertama membahas tentang ilmu hadis atau ilmu hadisur riwayah. Ilmu hadisir riwayah yakni huwa ilmun yu'rafu bihi naqlu ma udifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw ghairu dzalik. Pembahasan ilmu hadis riwayah berkisar pada bagaimana cara-cara penukilan hadis yang dilakukan oleh para muhaddisin, bagaimana cara-cara menyampaikan kepada orang lain, dan bagaimana memindahkan atau membukukan hadis dalam suatu kitab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan ilmu hadis riwayah yakni tentang pribadi Nabi, perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara menerima, menyampaikan pada orang lain, dan memindahkan atau membukukan atau menuliskan suatu hadis. Faedahnya menghindari adanya kemungkinan salah kutip atau kesengajaan penukilan yang salah terhadap apa yang seharusnya disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan perintis ilmu hadis ini, ilmu hadis riwayah, yakni Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Selanjutnya ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah huwa ilmun yu'rafu bi ahwalu sanadi wa matni min haitsu qabali wa raddi wa ma yattasilu bidzalik. Ilmu hadis dirayah
pembahasannya adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sanad dan matan. Dalam arti persoalan yang berkaitan dengan keadaan rawi dan keadaan marwinya. Rawi dan keadaan marwinya, sanad dan matannya. Jadi tegasnya objek pembahasan ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan. Kalau hadis riwayah, yakni objeknya pribadi Nabi, kemudian dan bagaimana cara Nabi menyampaikan, bagaimana cara menerima hadis, menyampaikan pada orang lain, memindahkan dan lain-lain. Itu tadi hadis riwayah. Kalau hadis dirayah itu mengenai sanad dan matan. Faedah ilmu hadis dirayah dapat mengetahui mana hadis yang makbul yang diterima dan mana hadis-hadis yang mardud atau ditolak. Dan perintis ilmu hadis dirayah yakni Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Rahmah Hurmuzi, wafat tahun 360 Hijriah. Kemudian perkembangan ilmu hadis ini ada 10 dari hadis riwayah dan hadis dirayah. Yang pertama itu tentang ilmu rijalul hadis. Saya beri penjelasan pengertian dikit ya tentang ke-10 perkembangan ilmu hadis ini. Ilmu rijalul hadis yakni ilmu yang membahas ihwal dan sejarah para perawi hadis. Para perawi hadis itu sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kemudian yang kedua ilmu jarh wa ta'dil. Ini membahas tentang keadilan dan kesikohan, menerangkan tentang cacat yang dihadapkan kepada para perawi, tentang pentakdilannya, atau memandang lurus para perawi, menolak atau menerima riwayat mereka. Jadi untuk mengetahui keadilan atau kesikohan hadis. Kemudian ilmu tawarikhir ruwah, ilmu yang mengetahui tentang hal ihwal para perawi, tanggal lahirnya, kemudian tempat lahirnya, tanggal wafatnya, guru-gurunya, kapan mendengar dari guru-gurunya, kota tinggalnya, kampung halamannya, kemudian perantauannya di mana, pernah mondok di mana, berguru kepada siapa, dolane neng ndi, keadaan masa tuanya, dan semua yang berkaitan tentang perhadisan. Itu ilmu tawarikhir ruwah. Kemudian ilmu tabaqatir ruwah, yakni ilmu yang membahas atau ilmu yang pembahasannya diarahkan kepada kelompok orang-orang atau perawi ya, yang berserikat dalam suatu alat pengikat yang sama. Kemudian yang kelima ilmu talfiqil hadis, yakni ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan hadis-hadis. Berarti cara mengumpulkan hadis itu bagaimana, yang secara lahiriahnya isinya tampak berlawanan. Berarti pengumpulan hadis yang secara lahiriah itu isinya berlawanan. Itu namanya ilmu talfiqil hadis. Kemudian ilmu asbabi wurudil hadis, yakni ilmu yang menerangkan sebab-sebab dan latar belakang lahirnya hadis. Asbabul wurud.
Kalau Al-Quran, studi Quran kemarin asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Kemudian ilmu tawarihil mutun. Ilmu yang menitik beratkan kapan dan di mana atau di waktu apa hadis itu diucapkan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti ini kan kapan zamannya, kapan dan di mana atau waktu apa hadis tersebut terjadi, baik itu qauliyah atau fi'liyah, ucapan atau perbuatan Rasulullah SAW. Itu namanya pengertian dari tawarihil mutun. Penjelasan lebih lanjut nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, membahas satu-satu ilmu-ilmu ini. Kemudian ilmu gharibil hadis. Ilmu gharibil hadis yakni ilmu untuk mengetahui lafaz-lafaz dalam matan hadis yang sulit dan sukar dipahami karena jarang sekali digunakan. Berarti bahasa-bahasa yang gharib itu, yang sulit dipahami. Kemudian yang ke-9 ilmu taswif wa tahrif. Ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah dirubah titik atau syakalnya. Berarti hadis yang wis tahu dirubah titik atau syakalnya, tentang mushaf dan bentuknya muharraf. Kemudian ilmu nasakh wa mansukh. Ilmu yang membahas hadis yang menghapus nasakh wa mansukh dan hadis yang dihapus mansukh. Nasakh mansukh juga ada dalam Al-Quran. Di kemarin ya, semester kemarin mata kuliah studi Quran ada nasakh dan mansukh, ada asbabun nuzul. Kita di studi hadis kembali lagi mempelajari tentang nasakh dan mansukh dan asbabul wurud. Demikian materi tentang ruang lingkup hadis dan ilmu hadis. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa barokah dan manfaat. Mari kita tutup mata kuliah pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.